Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimatul Husna dengan NIM 2201111000034. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis permasalahan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Di sini saya memberikan 3 alasan penting terkait pembahasan permasalahan perundang-undangan, yakni yang pertama, pemahaman substansif mengenai konstitusi lebih banyak dibicarakan dalam pendekatan politik, sehingga dinilai sangat pragmatis dan hanya memikirkan jangka pendek. Yang kedua, tidak memfungsikan peraturan yang lebih mudah dan efisien karena berkeinginan kuat agar semua harus diatur dalam undang-undang, yang pada akhirnya melahirkan peraturan yang berdimensi normatif positifis, kering, dan kaku, sehingga lahirlah peraturan yang bertentangan dan tidak selaras dengan substansi konstitusi yang menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Di sini saya juga memberikan permasalahan perundang-undangan yang saat ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni yang pertama, bergesernya kedaulatan rakyat menjadi sekedar kedaulatan hukum, yang kedua, ada pada hierarki peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, permasalahan pertama yakni bergesernya kedaulatan rakyat menjadi sekedar kedaulatan hukum. Di sini saya memberikan 5 poin utama dalam permasalahan ini, yakni makna hakiki dari kedaulatan rakyat itu sendiri, yang kedua pembatasan kekuasaan negara, yang ketiga trias politika, yang keempat kedaulatan rakyat dan Pancasila, dan yang terakhir degradasi makna kedaulatan rakyat. Jika ditarik kesimpulan dari kelima poin tersebut, bahwa makna hakiki dan kedaulatan rakyat adalah manifestasi kehendak rakyat melalui proses yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengisian struktur kekuasaan negara. Konstitusi memberikan pembatasan kekuasaan negara dan akses kontrol antar cabang kekuasaan seperti yang diatur dalam Res Politica oleh John Locke dan Montesquieu. Kedaulatan rakyat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada Pancasila yang bukan hanya pembatasan hukum normatif, tetapi juga sosio-filosofis. Namun, pemahaman yang keliru terhadap kedaulatan rakyat sebagai hanya pembatasan hukum normatif telah mengakibatkan penyelewengan Pancasila dan serampangan dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, permasalahan yang kedua ada pada hierarki peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dari tata urutan peraturan di Indonesia tahun 1966 sampai dengan tahun 2011. Yang pertama yakni ketetapan MPR nomor 20 tahun 1066. Setelah itu mengalami perubahan dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Setelah itu mengalami perubahan lagi pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jika dilihat dari keempat peraturan tersebut, evolusi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tahun 1966 hingga tahun 2011 mengalami beberapa perubahan signifikan dalam jenis dan hierarki peraturannya. Meskipun telah ada upaya untuk menegaskan pemahaman yang benar terhadap tata urutan peraturan, kekacauan masih terjadi karena banyaknya produk hukum yang dimasukkan tanpa mempertimbangkan legitimasi hukumnya. Dengan demikian, penting untuk mengakui bahwa tata urutan peraturan tidak hanya mengacu pada hukum normatif, tetapi juga mencakup hukum adat dan kebiasaan yang menjadi sumber referensi penting dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, solusi dari kedua permasalahan di atas yakni dengan menggunakan penerapan asas hukum dan politik kodifikasi hukum guna mengatasi konflik norma hukum. Ada 2 penyelesaian yang ditawarkan, yakni yang pertama penerapan asas hukum yang tegas dan konsisten, yang kedua penyempurnaan sistematika hukum melalui kodifikasi. Penerapan asas hukum yang tegas dan konsisten maksudnya
pentingnya menerapkan asas-asas hukum yang telah teruji, seperti asas kepastian hukum dan asas-asas lainnya untuk menyelesaikan konflik norma hukum, serta diperlukan kesadaran akan adanya ego sektoral yang dapat mempengaruhi keputusan hukum, serta perlunya mengutamakan kepentingan hukum demi menjaga integritas sistem hukum. Yang kedua, penyempurnaan sistematika hukum melalui kodifikasi. Penerapannya yakni seperti yang telah dilakukan pada masa kolonial dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan lain-lain, serta melakukan desain ulang sistematika hukum untuk menetapkan norma hukum pokok yang sesuai dengan konstitusi dan memudahkan akses para pemangku kepentingan. Nah, pendapat saya terhadap permasalahan perundang-undangan yang ada pada analisis tadi, yakni terlihat bahwa pemahaman yang lebih substansif tentang konstitusi sering terpinggirkan dalam pendekatan politik yang pragmatis. Hal ini dapat mengakibatkan penyelewengan terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang esensial. Selain itu, keinginan untuk mengatur segala hal dalam undang-undang seringkali menghambat efisiensi dan kejelasan dalam penerapan hukum. Terakhir, peraturan yang dihasilkan cenderung kaku dan bertentangan dengan substansi konstitusi, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan ketidakselarasan untuk peraturan lainnya. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan solusi yang komprehensif seperti penerapan asas hukum dan politik kodifikasi hukum yang mengutamakan konsistensi dan kejelasan dalam sistem perundang-undangan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.